Tinular. Sebuah kisah yang bertutur tentang semangat kesatria, kesetiaan, nafsu angkara, politik dan kisah asmara. Sebuah karya Estijab dengan latar belakang runtuhnya kerajaan Singasari dan berdirinya kerajaan Majapahit. Tutur Tinular. Naskah ditulis dan diolah oleh Estijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-24 dengan judul Mendung Bergulung di Atas Majapahit. Dalam seri ke-693 ini didukung oleh para pemain Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivona Ros sebagai Sakawuni, Rio sebagai Panji Ketawang, Eni Budiono sebagai Tribuana, Novia Mandagi sebagai Raja Patni, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok kuloro, sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Aduh, rematik kuku, mah. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Karol Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Panji menemui pamannya Arya Kamandanu untuk minta maaf dan menyatakan rasa penyesalannya. Oleh pamannya, Panji dinasehati banyak-banyak tentang arti seorang laki-laki yang harus mempunyai wibawa dan tanggung jawab. Panji menyesal, menangis, mohon ampun pada pamannya. Sakawuni turut memberikan nasihatnya. Sebagai seorang lelaki, seperti yang pernah paman katakan, kau harus mempunyai wibawa dan rasa tanggung jawab. Selain itu, kau harus berani dan jujur. Berani menghadapi kenyataannya dan jujur mengakuinya. Kalau pada kenyataannya Luh Jinggan tidak menanggapi pernyataan cintamu, kasihmu, kau harus berani menghadapi dan jujur mengakui. Hadapilah itu dengan tabah, karena itu adalah kenyataan. Bukan lantas kau mencari akal-akalan untuk berbuat tidak senonoh. Paman tahu kau mulai dewasa, Panji. Mulai punya rasa tertarik pada lawan jenismu. Tapi kau harus mempunyai wibawa, tanggung jawab. Mana mungkin kau bisa dikatakan bertanggung jawab kalau perlakuanmu seperti itu? Mana mungkin dikatakan berwibawa kalau sebagai laki-laki kau mudah tergoda oleh perbuatan-perbuatan rendah? Panji, minumlah. Bibi bawakan air minum. Terima kasih, Bi. Panji, kau boleh saja tertarik pada lawan jenismu. Tidak apa-apa, itu wajar. Tapi seperti pamanmu katakan, kau harus mempunyai wibawa. Hormatilah lawan jenismu, jaga dan lindungilah dia. Kalau gadis itu tidak menanggapimu, terimalah dengan jiwa besar. Seorang lelaki harus berjiwa besar, Panji. Jalinlah hubunganmu sebagai persahabatan dan persaudaraan, bukan percintaan. Kau mengerti? Iya, mengerti, Bibi Uni. Panji sungguh-sungguh menyesal. Nyatakanlah sesalmu itu dengan perbuatan, bukan cuma kata-kata. Mintalah maaf pada pamanmu. Tetaplah bersama kami, Bintang Tenggara.
106,6 Bintang Tenggara, semangat musik Indonesia. Sahabat Bintang, ada sedikit kekeliruan ini yang kami lakukan untuk Anda. Namun semoga tidak terlambat untuk memperbaiki seri yang seharusnya terputar hari ini ya. Hari ini sebenarnya kita harusnya mengikuti seri yang ke 691 sampai 692. Saya sendiri ketika menikmati jalannya cerita sempat terpotong. Nah, ini mungkin kita bisa sedikit beralasan karena kekurang telitian akibat pemadaman listrik beberapa waktu yang lalu, sehingga tidak terkoordinasi untuk bagaimana memutar yang belum terputar. Nah, kali ini sudah saya siapkan lagi dan kita siap untuk mengikuti seri 691 sampai 692 di episode yang sama. Kemudian besok kita akan lanjutkan di seri yang ke 693, 694. Baik, saya Benny yang bertugas. Selamat menikmati jalannya cerita. PT Artois Pharma yang memproduksi Balpirik dan Karol Superpil mempersembahkan drama radio serial Tutur Tinular. Sebuah kisah yang bertutur tentang semangat kesatria, kesetiaan, nafsu angkara, politik dan kisah asmara. Sebuah karya Estijab dengan latar belakang runtuhnya kerajaan Singasari dan berdirinya kerajaan Majapahit. Tutur Tinular. Naskah ditulis dan diolah oleh Estijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-24 dengan judul Mendung Bergulung di Atas Majapahit. Dalam seri ke-691 ini didukung oleh para pemain Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivona Rose sebagai Sakawuni, Sunaryo sebagai Tong Lindri. Novia Mandagi sebagai Raja Patni dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok uloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Superpil. Aduh, rematik kuku mah. Sakit pinggang,
encok, rematik. Minum Karol Super Pill. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pill. Karol Super Pill menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Panji menemui pamannya Arya Kamandanu untuk minta maaf dan menyatakan rasa penyesalannya. Oleh pamannya, Panji dinasehati banyak-banyak tentang arti seorang laki-laki yang harus mempunyai wibawa dan tanggung jawab. Panji menyesal, menangis, mohon ampun pada pamannya. Sakawuni turut memberikan nasihatnya. Sebagai seorang lelaki, seperti yang pernah paman katakan, kau harus mempunyai wibawa dan rasa tanggung jawab. Selain itu, kau harus berani dan jujur. Berani menghadapi kenyataannya dan jujur mengakuinya. Kalau pada kenyataannya Luh Jinggan tidak menanggapi pernyataan cintamu, kasihmu, kau harus berani menghadapi dan jujur mengakui. Hadapilah itu dengan tabah, karena itu adalah kenyataan. Bukan lantas kau mencari akal-akalan untuk berbuat tidak senonoh. Paman tahu kau mulai dewasa, Panji. Mulai punya rasa tertarik pada lawan jenismu. Tapi kau harus mempunyai wibawa, tanggung jawab. Mana mungkin kau bisa dikatakan bertanggung jawab kalau perlakuanmu seperti itu? Mana mungkin dikatakan berwibawa kalau sebagai laki-laki kau mudah tergoda oleh perbuatan-perbuatan rendah? Panji, minumlah. Bibi bawakan air minum. Terima kasih, Bi. Panji, kau boleh saja tertarik pada lawan jenismu. Tidak apa-apa, itu wajar. Tapi seperti pamanmu katakan, kau harus mempunyai wibawa. Hormatilah lawan jenismu, jaga dan lindungilah dia. Kalau gadis itu tidak menanggapimu, terimalah dengan jiwa besar. Seorang lelaki harus berjiwa besar, Panji. Jalinlah hubunganmu sebagai persahabatan dan persaudaraan, bukan percintaan. Kau mengerti? Iya, mengerti Bibi Uni. Panji sungguh-sungguh menyesal. Nyatakanlah sesalmu itu dengan perbuatan, bukan cuma kata-kata. Mintalah maaf pada pamanmu. Paman, Panji menyesal dan minta maaf pada paman. Panji telah banyak melakukan kesalahan, terutama terhadap paman. Panji suka meremehkan sikap paman yang sederhana. Dan terhadap Luh Jinggan, Panji pernah ingin melakukan perbuatan tidak senonoh. Panji menyesal sekali. Hukumlah Panji, pukullah dengan rotan. Tidak, Panji. Paman tidak akan melakukannya. Meskipun paman memukulnya, itu hanya sia-sia. Karena yang nakal bukan badanmu, tapi jiwamu, pribadimu. Percuma paman melakukannya kalau itu cuma menyakiti badanmu. Terserah paman. Apa saja akan saya lakukan untuk menembus dosa dan kesalahan saya. Mulai sekarang kau tidak boleh keluar kemana-mana. Kau harus lebih banyak di dalam. Bekerja apa saja. Dan jangan manjakan dirimu, tubuhmu. Mulailah belajar mati raga, berpuasa. Jangan selalu menuruti keinginan daging. Baik, paman. Baiklah. Saya juga ingin bertemu Luh Jinggan untuk minta maaf. Luh Jinggan tidak tinggal bersama kita lagi. Dia sudah pergi. Oh, maafkan aku, Luh Jinggan. Maafkan.
Panji Ketawang menangis menyesali perbuatannya. Dia ingin ketemu Luh Jinggan untuk minta maaf, tapi dijawab oleh Sakawuni bahwa gadis itu sudah tidak tinggal lagi bersamanya. Panji kecewa. Dia belum puas kalau tidak ketemu dan minta maaf secara langsung. Malam pun turun perlahan-lahan, menutupi bumi Majapahit. Bulan timbul tenggelam di antara mega-mega. Cengkrik bersahutan. Burung malam terbang dari pohon ke pohon. Sakawuni memasuki bilik Luh Jinggan. Gadis itu belum tidur karena matanya masih sulit dipejamkan. Adik Luh, belum tidur? Belum, Bibi Wuni. Apa yang kau pikirkan? Entahlah, Bibi Wuni. Boleh aku mengganggumu sebentar? Ada apa, Bi? Tidak. Bibi hanya ingin mengajakmu bicara. Adik Luh, bagaimana tanggapanmu tentang Panji? Maksud Bibi? Ya, maksud Bibi, apakah adik Luh ada rasa yang sifatnya istimewa terhadap Panji Ketawang? Saya tidak tahu. Adik Luh suka pada Panji? Suka. Saya suka karena ada kawan di sini. Adik tertarik padanya? Tertarik? Saya tidak mengerti maksud Bibi. Adik Luh cinta pada Panji Ketawang? Saya tidak mengerti apa itu cinta. Saya suka padanya karena di sini ada teman. Saya tidak mengerti cinta. Saya tidak tertarik ke arah sana. Belum terpikirkan. Oh, jadi adik hanya ingin berkawan dengan Panji? Ya, kawan, saudara. Adik Luh belum memikirkan soal jodoh, soal lelaki idaman, juga soal kawin dan lain-lainnya. Masa depan saya masih belum pasti, Bibi Wuni. Sejak ayah meninggal, saya masih belum tahu ke arah mana saya akan pergi atau menapaki hari esok saya. Kau ingin memberi arti dalam hidupmu? Ya, Bibi. Saya ingin mempunyai arti dalam hidup ini. Iya ya. Kalau misalnya Bibi ada penawaran, apakah kau mau menerimanya? Penawaran apa, Bi? Di istana Sang Prabu membutuhkan pekerja-pekerja untuk putri-putri raja. Nah, apakah adik mau bekerja di istana Kaputren? Mau? Saya mau, Bi. Saya senang sekali bisa bekerja di istana Kaputren. Kalau mau, nanti Bibi antar adik lo ke sana. Apakah bekerja di istana Kaputren itu berat, Bibi Wuni? Ya, tidak lebih berat dari di sini. Adik lo hanya melayani keperluan putri-putri Gusti Prabu, merawat taman sari, juga mengasuh dan menemani putri-putri itu. Alangkah senangnya kalau saya bisa mengasuh mereka, Bibi. Saya mau, Bi. Saya bersedia bekerja di sana. Syukurlah kalau kau senang. Tapi ingat, kau harus lebih rajin di sana. Bangun harus lebih pagi. Iya, Bi. Tidak apa. Saya mau kok. Baiklah. Sabarlah dulu ya. Iya, Bibi Wuni. Bagaimana, Buni? Apakah Panji dan adik lu sudah tidur? Sudah, Kakang. Aku baru saja dari bilik adik lu. Ada apa dengan adik lu? Tidak ada apa-apa. Aku hanya mengajaknya bicara tentang Panji. Bagaimana tanggapannya tentang Panji? Adik lu memang belum berpikir tentang laki-laki, Kakang. Dia menganggap Panji teman biasa. Bahkan yang lebih menyenangkan lagi, adik lu ingin mencari arti untuk hidupnya sendiri. Lalu ya, kutawarkan untuk bekerja sebagai abdi di istana Kaputren. Bagus. Dan dia mau? Ya, dia senang katanya. Bahkan ingin sekali mengabdi sebagai dayang-dayang Kaputren.
Kasihan gadis itu. Sejak ditinggal Pulunggah, sepertinya tidak ada lagi semangat untuk hidupnya. Tapi kalau benar dia mau bekerja, maka itu satu langkah yang baik untuk masa depannya. Gadis seperti dia memang harus sudah merencanakan hari esoknya. Wuni. Iya, ada apa Kakang? Pesan Pulunggah dengan demikian sudah kita laksanakan. Beliau berpesan agar kita bisa merawatnya dengan baik, membimbingnya secara benar. Meskipun tidak berarti kita lepas tangan terhadap kehidupan selanjutnya, tapi paling tidak kita telah memberikan arah yang pasti pada hidupnya. Paman Lunggah tentu akan senang di alam sana apabila melihat putrinya telah bekerja sebagai abdi istana Kaputren. Aku berhutang nyawa pada Paman Lunggah, karena kepergiannya semata-mata adalah untuk membelaku. Barangkali Paman Lunggah tetap hidup jika beliau tidak melibatkan diri dalam pertempuranku melawan pendekar tua Wong Agung. Paman Lunggah, mengapa harus mengorbankan diri hanya untuk menangkis pukulan Aji Segara Geni itu? Paman. Sudahlah Kakang. Masih banyak yang harus kita lakukan dibanding hanya menyesali yang sudah berlalu. Tengoklah perutku ini, Kakang. Di dalam sini masih ada satu nyawa yang butuh perhatian dan kasih sayangmu sebagai seorang ayah. Wuni, sebentar lagi aku akan menjadi seorang ayah dari anak kita sendiri. Iya, Kakang. Kau senang, bukan? Wuni, aku senang sekali. Bahagia sekali. Bolehkah aku menciumnya, Wuni, dengan mengecup perutmu? Kenapa tidak? Mungkin anakmu di dalam memang sudah ingin dicium ayahnya. Kenapa, Wuni? Geli, Kakang. Sudah. Berapa lama lagi, Wuni? Ya, pokoknya tidak lama lagi. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Aduh, rematik kuku mah. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Karol Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Seperti yang dijanjikannya, Sakawuni membawa Luh Jinggan pergi menghadap Gusti Permaisuri di Istana Kaputren. Luh Jinggan senang dapat melihat-lihat suasana Kaputren. Hatinya telah tetap untuk mengabdi sebagai dayang-dayang. Di Kaputren, Sang Permaisuri lalu memberi petunjuk tentang apa yang menjadi tugas dan pekerjaannya. Jadi kau sudah mantap untuk mengabdi sebagai dayang di Kaputren ini? Ampun, Gusti Permaisuri. Saya memang senang kalau sekiranya Gusti Permaisuri berkenan menerima saya bekerja di Istana Kaputren ini. Aku senang kalau kau mempunyai jiwa dan semangat pengabdian seperti itu. Oleh sebab itu, tidak menjadi keberatanku untuk menerimamu bekerja di sini. Tapi ingatlah, kalau bekerja itu jangan hendaknya lekas menjadi bosan. Hamba Gusti Permaisuri, saya tidak akan pernah merasa bosan untuk mengabdi kepada Gusti Permaisuri. Kiranya telah menjadi panggilan hati saya. Bagus. Sekarang ikutlah aku untuk melihat-lihat pekerjaan apa yang nantinya akan kau tangani. Luh Jinggan menyembah Gusti Permaisuri, lalu mengikuti langkah Gusti Permaisuri untuk pergi melihat-lihat suasana Kaputren dan tugas apa yang nantinya harus dikerjakannya sebagai dayang-dayang. Luh Jinggan, hamba Gusti Permaisuri. Di sekitar ini banyak pot-pot bunga, juga sepanjang lorong menuju Patirtan. Nah, menjadi tugasmu mengurusinya. Baik itu memberinya air, merawat bunganya, maupun ranting dan kesuburan pohonnya. Hamba Gusti Permaisuri. Apakah kau bisa merawat dan membuatnya subur? Bisa, Gusti Permaisuri. Kau punya pengalaman? Hamba lahir
dan dibesarkan di desa Gusti Permaisuri. Di sana hamba banyak menanam pohon bunga. Bagus. Memang orang seperti kau yang kucari selama ini. Gadis desa yang lugu, sederhana, jujur dan manis. Terima kasih, Gusti. Terima kasih apa? Gusti Permaisuri mau memuji hamba. Adalah merupakan kehormatan tak terhingga bagi hamba orang desa yang telah berkenan dipuji seperti itu oleh Gusti Permaisuri Raja. Jangan berlebihan, Lujinggan. Itu hal yang biasa kukira. Bagi hamba itu hal yang luar biasa. Ya, sudahlah. Mari ikut ke Patirtan. Baik, Gusti Permaisuri. Luh Jinggan kembali mengikuti langkah Gusti Permaisuri di belakangnya. Sepanjang lorong maupun jalan menuju arah yang dituju, tak henti-hentinya Luh Jinggan mengagumi keindahan yang terpampang di matanya. Sampai di suatu taman yang diberi nama Taman Sari atau Patirtan, Gusti Permaisuri menghentikan langkahnya. Luh, inilah Taman Sari atau biasa disebut Patirtan. Ini juga merupakan pekerjaanmu. Rawatlah tetumbuhan di Patirtan ini. Buatlah agar lebih indah lagi. Aku yakin tanganmu dingin untuk merawat jenis-jenis tumbuhan bunga di Patirtan ini. Hamba Gusti Permaisuri. Kalau ada tumbuhan bunga yang kau ketahui dan belum ada di Taman Sari ini, kau boleh usul padaku dan mencarinya di tempatmu. Oh ya, di mana asalmu? Desa Kedung Peluk, Gusti Permaisuri. Iya, kau boleh usul untuk mendapatkannya di desamu itu. Terima kasih, Gusti. Baiklah. Sekarang coba kau ulangi pekerjaan apa saja yang harus kau lakukan. Ampun, Gusti Permaisuri. Pertama ialah mengurusi pot-pot bunga dan merawat pohon maupun bunganya. Kedua adalah mengurus Patirtan, berikut merawat dan menanam pohon bunganya. Bagus. Sekarang masih ada lagi yang harus kau kerjakan dalam tugasmu. Apakah itu, Gusti? Menyiapkan makan untuk 5 istri Sang Prabu. Juga menyiapkan makan untuk 2 orang putriku, yakni Putri Tribuana Tunggadewi dan Dyah Wiyat Sri Raja Dewi. Baik, Gusti Permaisuri. Segala titah hamba laksanakan. Bagus. Barangkali ada yang belum jelas dan ingin kau tanyakan, Lujinggan? Ampun, Gusti Permaisuri. Kiranya semua sudah jelas. Bagus. Bekerjalah dengan baik dan penuh semangat. Kulihat pribadimu sungguh bagus. Aku yakin pekerjaanmu pun akan bagus. Terima kasih atas kepercayaan Gusti Permaisuri. Sekarang mari ku kenalkan dengan dayang-dayang yang lain. Bawa Luh Jinggan untuk dikenalkan dengan para dayang-dayang yang lain. Di ruang tempat berkumpulnya para dayang, Luh Jinggan mulai diperkenalkan satu persatu. Namun belum lagi para dayang itu selesai diperkenalkan semuanya, tiba-tiba istri keempat Sang Prabu, yakni Dyah Dewi Gayatri atau biasa disebut Raja Patni, datang bergegas menghampiri Permaisuri Tribuana. Yunda Tribuana. Ada apa? Ada apa, Dinda Raja Patni? Mengapa tergopoh dan panik? Yunda, Kanda Prabu. Tenanglah, Dinda. Katakan ada apa? Kanda Prabu, Sang Hyang Widiwasa. Dinda Raja Patni, jangan membuat hatiku gelisah dan bertanya-tanya. Ada apa? Ayo, katakanlah dengan tenang. Kanda Prabu, Kanda Prabu sakit kembali, Yunda. Penyakit Kanda Prabu kambuh. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok uloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Aduh, rematik kuku mah. Sakit pinggang, encok remat. Bersama kami, Bintang Kenggara. Apa? Penyakit Kanda Prabu kambuh? Benar, Yunda. Sang Hyang Widiwasa, lindungilah Kanda Prabu. Kuatkanlah keadaannya. Dinda Raja Patni,
Mari kita ke ruang pribadi Kanda Prabu. Jangan sampai ada sesuatu yang terlambat. Mari. Mari Yunda. Dayang-dayang, mari ikut aku. Permaisuri Tribuana segera mengajak serta para dayang menuju ruang pribadi raja. Hatinya kebat-kebit, perasaannya tiada menentu. Dengan langkah bergegas, mereka menyusuri lorong demi lorong. Wajah-wajah mereka nampak panik, begitu juga wajah para dayang. Tak berapa lama kemudian tibalah mereka di ruang pribadi raja. Para dayang menunggu di pintu bilik. Permaisuri Tribuana dan Raja Patni segera menghampiri pembaringan raja. Engkau Jaya Negara. Kepadamulah kuwariskan tahta Majapahit. Engkaulah yang berhak atas tahta kerajaan ini. Berhati-hatilah, waspadalah jika kelak engkau memerintah tahta yang kuwariskan. Kanda Prabu. Kanda. Engkau permaisuriku. Apakah istri-istriku yang lain telah berkumpul? Kanda Prabu, kami semua telah berkumpul. Kami semua ada di sekeliling Kanda Prabu. Bagus. Aku tidak tahan. Kanda Prabu. Kanda. Kanda Raja Patni. Kanda Prabu pingsan. Kita harus cepatnya memanggil tabib yang mumpuni. Benar Yunda. Nampaknya Kanda Prabu sulit ditolong jika bukan tabib yang mumpuni yang memeriksa dan merawatnya. Tapi di mana kita bisa mencarinya? Kelima istri Sang Ramawijaya menangis dan tak tahu mesti berbuat apa. Tubuh Sang Prabu tergolek lemah dalam pingsannya. Mereka panik. Mereka saling bertanya-tanya harus berbuat apa. Permaisuri Tribuana segera ingat akan tabib yang dulu pernah merawat dan menyembuhkan Gusti Prabu. Tabib wanita Nyai Paricara. Dinda Raja Patni, kau masih ingat tabib Nyai Paricara? Kukira hanya tabib wanita itulah yang mampu menolong Kanda Prabu. Iya, tapi tabib wanita itu sekarang di mana? Panggilkan Paman Ramapati. Kukira dia tahu di mana tabib itu berada sekarang ini. Baik Yunda, akan saya suruh pengawal memanggil Paman Ramapati. Semoga Paman Ramapati tahu dan dapat segera mencarinya. Seorang pengawal raja segera diutus memanggil Ramapati di kediamannya. Dengan cepat pengawal itu melaksanakan titah sang permaisuri. Tak lama kemudian Ramapati telah menghadap Gusti Permaisuri di depan pintu ruang pribadi raja. Putri Tribuana mencoba berusaha bersikap biasa-biasa saja. Namun Ramapati sudah menebak apa yang sebenarnya tengah terjadi. Ampun Gusti Permaisuri. Ada apakah kiranya hamba dipanggil menghadap? Paman, tahukah Paman di mana tabib wanita yang dulu pernah mengobati sakitnya Gusti Prabu? Ampun Gusti Permaisuri. Sebelumnya hamba ingin bertutur kata. Kiranya janganlah sakitnya Gusti Prabu ini sampai bocor di tengah masyarakat. Karena hanya akan membuat keadaan menjadi resah. Ini akan sangat membahayakan keadaan Majapahit. Benar Paman. Sakitnya Gusti Prabu harus dirahasiakan. Dan menjadi tugas Pamanlah untuk menjaga rahasia ini. Ampun Gusti Permaisuri.
Untuk memanggil tabib wanita yang bernama Nyai Paricara kiranya tidaklah sebentar, karena dia berada di desa Pasuruhan 1. Perjalanan menuju ke sana akan memakan waktu cukup lama, Gusti Permaisuri. Tapi hanya tabib wanita itulah yang mumpuni, Paman. Benar, Gusti Permaisuri. Sebab itu harus diusahakan memanggilnya. Lekaslah, Paman. Cari dan panggil dia ke istana. Ingat, ini semua merupakan rahasia. Tak seorang pun boleh tahu tentang sakitnya Gusti Prabu. Hamba siap menjalankan titah Permaisuri, baik dalam hal mencari dan memanggil tabib itu, maupun dalam hal menjaga rahasia negara. Hamba mohon diri, Gusti Permaisuri. Berangkatlah, Paman. Ramapati segera meninggalkan istana raja. Dia bergegas kembali ke rumahnya. Sesampainya di sana, dikumpulkannya 40 prajurit. Lalu dia memanggil Ratanca dan Rawedeng untuk datang menghadap. Ratanca, hamba Gusti Ramapati. Kau pergilah ke desa Pasuruhan 1. Cari dan panggil ke Majapahit Nyai Paricara. Cepat. Dan jangan membuang waktu terlalu lama. Perintah ini sifatnya kilat dan rahasia. Baik, Gusti Ramapati. Dan kau, Rawedeng? Hamba Gusti. Kau bertugas mengawal dan menjaga Ratanca selama perjalanan menuju Pasuruhan 1. Bawa serta 40 prajurit dalam pengawalan itu. Sekali lagi, tugasmu adalah mengawal dan menyelamatkan tugas Ratanca dalam usahanya mencari dan memanggil Nyai Paricara. Hamba Gusti. Segala titah Gusti Ramapati akan dilaksanakan dengan sebaiknya. Ingat, tugas ini sifatnya kilat dan rahasia. Paham kamu? Paham, Gusti. Jika tugas ini sampai gagal dan bocor, kau akan tanggung sendiri akibatnya. Hamba Gusti. Apapun terjadi, dan biar bagaimanapun juga, Nyai Paricara harus berhasil kalian bawa ke Majapahit ini. Hamba Gusti Ramapati. Nah, berangkatlah. Jangan membuang waktu terlalu lama, ha? Rawedeng dengan disertai 40 prajurit berangkat mengawal Ratanca menuju Pasuruhan 1 untuk mencari dan memanggil Nyai Paricara. Karena tugas itu sifatnya kilat dan rahasia, maka mereka memacu kudanya cepat-cepat dan tiada henti. Sesampainya di desa Wanasegara, mereka terpaksa menghentikan kuda-kudanya karena harus meneliti arah mana yang menuju Pasuruhan 1. Mengapa berhenti, Ratanca? Kita harus meneliti arah yang menuju ke Pasuruan 1. Apakah kau sudah lupa? Tugas ini sifatnya kilat dan rahasia. Sebab itu, jangan membuang waktu karena tersesat atau karena sebab lain. Pada siapa kita bisa cari keterangan? Tidak sepotong pun manusia ada di batas desa ini, Ratanca. Tuanku Rawedeng, itu seperti ada seseorang sedang menuju kemari, Tuan. Tangkap orang itu dan mintai keterangan. Baik. Cepat prajurit, laksanakan. Baik, Tuanku Rawedeng. Hai kau, gelandangan busuk, kemari. Lekas kemari. Bila gelap semakin gelap, tak ada lagi yang bisa kutatap. Tidak juga kau, tidak juga kalian, tidak juga siapa-siapa. Manusia hanyalah sebutir debu, dimainkan angin kesana kemari.
Manusia adalah golek kayu yang rapuh, digerogoti rayap usia senja. Hei, gelandangan busuk, cepat kemari. Apa kau tidak tahu Tuanku Rawodeng memanggilmu? Oh, siapakah kalian? Saudagar kaya yang sedang berdagang? Atau perampok jalanan yang sedang mencari mangsa? Kau sungguh keterlaluan. Kami ini prajurit-prajurit Majapahit yang sedang bertugas. Ayo, katakan apa nama desa di depan itu dan arah mana menuju desa Pasuruan 1. Cepat jawab, karena waktu kami terbatas. Aku hanya seorang gelandangan tak bertujuan. Apapun yang kau akan tanyakan, mana aku tahu. Ah, setan malas. Hiya! 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 Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok uloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Aduh, rematik kuku mah. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Karol Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Ayo, katakan apa nama desa ini dan arah mana menuju desa Pasuruan 1. Pendekar syair berdarah. Pendekar syair berdarah. Mengapa aku jadi seperti ini? Pendekar syair berdarah. Lihatlah, aku datang dari balik dunia gaib. Tanganku merentang menyeberangi samudera darah. Kan ku buat dunia berwarna merah. Aji Kidung Pamungkas. Hiat! Siapkan ajianmu. Tuanku Rawodeng, nampaknya dia buta. Lihat, dia buta. Asal orang buta, kemel tengi. Aduh. Sudah. Tak ada gunanya menyakiti dia. Tapi dia tidak mungkin tidak tahu nama desa di depan kita itu. Dan mana arah yang menuju Pasuruan 1. Dia pasti sedang berpura-pura untuk mengelabui kita. Akulah pendekar syair berdarah. Akulah pangeran kegelapan. Orang gila. Sudah. Hentikan. Kita jangan buang-buang waktu di sini. Ayo, kita menuju ke arah timur. Pendekar syair berdarah. Prajurit, kita menuju arah timur. Arya Dwi Pangga masih berteriak-teriak membayangkan dirinya sebagai pendekar syair berdarah. Tapi Ratanca dan Rawodeng berikut 40 prajuritnya tidak peduli lagi. Mereka terus memacu kuda-kudanya menuju arah timur. Tak lama kemudian derap kaki-kaki kuda mereka telah mengantarnya ke tepi sungai Kapulungan. Mereka menuju hilir sungai untuk kemudian menyeberang dan memasuki desa Kedung Dawa. Penduduk segera menutup pintunya. Setan alas,
Mengapa mereka pada menutup pintu-pintu rumahnya? Kurang ajar. Mereka menghina kita sebagai prajurit-prajurit Majapahit. Hai, prajurit. Ya, Tuanku Rawodeng. Gedor satu rumah penduduk dan dobrak. Dan paksa satu orang untuk kemari, cepat. Baik, Tuanku Rawodeng. Kalau tidak mau, ancam dan bunuh dia. Baik, Tuanku Rawodeng. Perintah segera dilaksanakan. Segera 4 orang prajurit melaksanakan perintah. Mereka menggedor pintu rumah salah seorang penduduk yang terdekat. Pintu tak dibuka dan mereka mendobraknya. Keributan kecil terjadi di dalam rumah itu. Tapi tak lama kemudian keempat prajurit itu keluar dengan menyeret seorang warga setengah tua untuk dihadapkan pada Rawodeng. Warga itu gemetar ketakutan. Waduh tuan-tuan prajurit. Hamba hanyalah rakyat biasa. Jangan bunuh hamba, Tuan. Ampun. Aduh. Kami tidak akan menyakitimu, apalagi membunuhmu. Iya. Tapi kau harus memberikan keterangan yang benar pada kami. Baik, Tuan prajurit, baik. Hamba akan beri keterangan. Kau pasti kenal Nyai Paricara. Nyai siapa Tuan prajurit? Nyai Paricara. Goblok. Iya. Nyai Paricara hamba kenal, iya. Hamba kenal Tuan. Nah, di mana rumahnya? Rumahnya di sebelah selatan itu, Tuan. Dari jalan ini, tuan-tuan terus saja, jangan belok-belok. Di tikungan sana, tuan-tuan mengarah ke selatan. Nah, disitulah Nyai Paricara itu tinggal. Awas, kalau ternyata keteranganmu itu tidak benar, tanggung sendiri akibatnya. Iya, Tuan. Ayo prajurit, kita menuju ke arah selatan. Ayo. Menuju arah sesuai petunjuk yang diberikan oleh warga. Dan kini mereka sampai di pesisir pantai Kedung Dawa. Rawodeng heran, demikian juga Ratanja. Ternyata petunjuk yang mereka peroleh hanya menyesatkan. Kurang ajar. Konyol jelek itu telah menyesatkan kita. Bukan pantai ini yang kita maksudkan. Prajurit, segera kembali ke tempat semula dan seret orang tadi untuk dihukum cambuk sampai mati. Dia telah berani mempermainkan kita. Baik, Tuanku Rawodeng. Tunggu dulu. Belum tentu orang tadi sengaja menyesatkan kita. Bagaimana mungkin tidak sengaja menyesatkan? Arah yang kita minta bukan tempat ini. Tapi mengapa dia menunjukkan ke arah ini? Jelas ini arah yang salah. Dia pasti hendak menyesatkan. Dia ingin agar kita kehilangan arah. Hai prajurit, cepat bawa kemari orang tadi, cepat. Baik, Tuanku Rawodeng. Perintah segera dilaksanakan. Tunggu dulu kataku. Kukira penduduk itu memang tidak tahu arah yang sebenarnya. Kalaupun dia tadi berusaha menunjukkan, itu hanya karena dia ketakutan. Jadi tidak sengaja hendak menyesatkan kita. Kalian lihat bukan? Orang itu tadi begitu ketakutan waktu ditanya. Dia ingin agar nyawanya selamat. Sehingga keterangan yang dikeluarkannya hanya sekedar keluar agar dirinya selamat.
Kalau benar-benar bermaksud mempermainkan kita, hukum picislah yang diterimanya. Dia tidak menipu kita. Dia bicara karena ketakutan, karena ditekan dan diancam. Mana mungkin orang yang diancam dan ditekan dapat memberikan keterangannya dengan benar? Wah, dasar orang tak tahu diuntung. Diberi hidup malah menipu. Baiklah, kita kembali lagi. Ayo prajurit-prajurit, kembali ke arah semula. Ya, ya, ya. Wedeng dengan kesal dan ngedumel terus membawa para prajuritnya kembali ke arah semula. Dia ingin secepatnya dapat melaksanakan perintah junjungannya Ramapati. Tapi yang dijumpainya selalu orang-orang yang cuma mengecewakan hatinya. Pertama Arya Dwi Pangga yang hanya bisa berteriak-teriak tak karuan. Kedua warga desa yang gemetar ketakutan yang menyebabkannya kesasar. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur Timular